Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Mari sejenak belajar kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 11 ayat 32 sampai 44. Yesus membangkitkan Lazarus. Dengan tema, maka menangislah Yesus dan membangkitkan Lazarus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kata menangis adalah perbuatan yang sering dilakukan oleh manusia ketika menghadapi masalah atau dalam situasi sukacita ada keharuan. Yesus sebagai manusia menyatakan perbuatan manusia menangis ketika menghadapi persoalan berat yang memilukan di hati. Maria, Marta, dan orang banyak juga menangis atas kematian Lazarus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada berbagai sikap, tindakan, dan perkataan Maria, orang banyak atau orang Yahudi, Lazarus di hadapan Tuhan Yesus di saat kematian Lazarus. Siapa sebenarnya Lazarus itu? Lazarus adalah sahabat Tuhan Yesus. Lazarus adalah sahabat orang banyak atau orang Yahudi pada waktu itu. Lazarus adalah saudara kandung dari Maria dan Marta. Otomatis Maria dan Marta sangat merindukan kehidupan saudaranya Lazarus. Dan karena itu sebenarnya mereka berharap kepada Tuhan yang memberikan kehidupan, kebangkitan kepada Lazarus. Maria bertemu dengan Tuhan Yesus dan berkata, "Sekiranya engkau di sini pada saat kematian saudaraku Lazarus tidak akan mati." Dia percaya dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus bisa memberikan kehidupan kepada saudaranya Lazarus. Dia percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala sesuatu, menyatakan kemahakuasaan, otoritas Tuhan Yesus yang dapat membangkitkan yang mati. Maria menyatakan kekuasaan Yesus dan mengandalkan Yesus, sehingga dia berkata, "Sekiranya engkau di sini, saudaraku tidak akan mati." Orang banyak atau orang Yahudi di ayat 37. Orang lain yang buta bisa melihat. Artinya orang buta bisa melihat itu merupakan satu mujizat, seperti khotbah minggu lalu Bartimeus yang buta dicelikkan oleh Tuhan karena kasih-Nya. Berikutnya orang banyak berkata, kenapa Lazarus tidak bisa dihidupkan atau dibangkitkan dari kematian? Ini adalah menyangkal dan juga membatasi dan juga kurang menerima kuasa Tuhan Yesus itu. Dan Marta, ketika Yesus datang, Marta berkata, dia sudah bau, menyatakan Lazarus sudah bau karena sudah dikubur. Dia sudah dikubur 4 hari, sudah pasti bau. Menyatakan bahwasanya seandainya
pada waktu sebelum mati atau pada waktu sakit Yesus hadir, tentu Lazarus tidak mati. Dari perkataan Lazarus sudah bau dan sudah dikubur bahkan 4 hari yang lalu, itu menyatakan bahwasanya kehadiran Yesus itu terlambat, sehingga ada ketidakmungkinan lagi kalau Lazarus itu bisa hidup, bisa dibangkitkan. Mata ini berpikir secara rasio, secara manusia. Tapi Yesus melakukan tindakan berikutnya. Namun sebelum kita masuk kepada tindakan berikutnya, apa yang dilakukan oleh Maria, orang banyak atau orang Yahudi, bahkan Marta, adalah sikap, tindakan, perbuatan yang sering dilakukan oleh manusia, saudara dan saya, ketika menghadapi masalah. Tapi di posisi manakah kita? Apakah seperti Maria yang mengandalkan Tuhan dan sekiranya Tuhan di sini, segala sesuatu akan mungkin, bahkan tidak ada kematian? Apakah seperti orang banyak atau orang Yahudi, orang lain dia berkati, kita tidak, bahkan menganggap Tuhan itu tidak adil atau pilih kasih? Atau seperti Marta yang apatis, yang ragu-ragu, yang mengandalkan pikirannya? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ada di pihak Maria. Seandainya Tuhan di sini, kematian tidak terjadi, tetapi kehidupan akan terjadi dalam berbagai hal. Dan mengandalkan Tuhan yang tidak mungkin menurut saya, yang tidak mungkin menurut saudara, yang tidak mungkin menurut manusia, adalah mungkin bagi Allah. Karena Dia adalah Allah yang mempunyai segala sesuatu, yang berotoritas dan bisa melakukan segala sesuatu bila tiba waktunya. Dan Allah itu adalah melakukan visinya dengan baik, dan Dia hadir tepat pada waktunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan menghendaki Marta supaya percaya kepada Tuhan, supaya mujizat terjadi. Dan harapan itu juga untuk saya, untuk saudara, untuk kita semua. Tuhan berharap kita percaya dan kita beriman, supaya kita dapat melihat kemuliaan Allah, supaya kita dapat melihat karya agung Tuhan Yesus, supaya kita dapat melihat perbuatan-perbuatan yang lebih besar, dahsyat, yang mengherankan. Ketika menghadapi persoalan berat di hadapan orang banyak, Yesus menengadah ke langit dan bersyukur. Ini juga adalah teladan baik bagi saya, kita semua, supaya ketika menghadapi persoalan, kita bersyukur bahwasanya persoalan itu mendewasakan kita, memberkati kita. Kita menengadah ke langit dan bersyukur, terima kasih Tuhan, perkenankan peristiwa ini, keadaan ini kepadaku untuk mendewasakanku, untuk melihat Allah dan untuk mengandalkan Allah, mengundang Allah. Hanya Allah yang bisa melakukan perkara besar yang luar biasa, yang mengatasi segala pemikiran manusia. Dan Yesus berkata, aku tahu engkau mendengarkan aku, tetapi karena orang ini, karena orang banyak ini, aku berkata kepada Tuhan, supaya mereka tahu bahwa engkaulah yang mengutus aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keteladanan itu perlu dilakukan, khususnya para pemimpin, khususnya kepada orang-orang hebat,
khususnya kepada orang-orang yang memegang jabatan, apakah itu di pemerintahan maupun di gereja nih, perlu itu keteladanan dari seorang hamba Tuhan, seorang majelis, pengkhotbah maupun jemaat yang sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena perbuatan kita itu dilihat dan diteladani orang. Contoh, ada orang berkata, kalau persembahan besar diperlihatkan, persembahan kecil ditutup-tutupi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mau nyatakan bahwasanya ketika kita misalnya memperlihatkan persembahan yang lebih besar itu, ketika motivasi kita mengajari, mendidik orang, itu adalah baik. Yang penting tidak ada kesombongan, tidak mengharapkan pujian dari manusia. Dari uraian firman Tuhan ini dapat kita simpulkan bahwa Tuhan Yesus Kristus Sang Maha Kuasa. Ketika Yesus katakan Lazarus keluarlah, saat itu juga Lazarus keluar dan dia hidup. Yang kedua, dia berbelas kasihan terhadap manusia yang berdosa. Yang ketiga, dia adalah kebangkitan dan hidup. Dan itu juga sudah terjadi di dalam dirinya, dan dia juga lakukan itu terhadap Lazarus. Sehingga dunia tahu, kita semua tahu bahwa Yesus adalah yang diutus oleh Allah, yang berotoritas menyatakan dan melakukan segala sesuatu. Dan barang siapa yang percaya kepada dia akan hidup dan melihat kemuliaan Allah selama-lamanya. Selamat menikmati karya agung Tuhan Yesus Kristus, keselamatan secara universal bagi saya, bagi saudara,